Assalamualaikum. Selamat datang di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, dan 12. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang fotosintesis, terutama yang akan dibahas di sini beberapa percobaan fotosintesis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah percobaan Ingenhousz, ya. Percobaan Ingenhousz ini memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Kita tahu bahwa reaksi fotosintesis adalah sebagai berikut, yaitu H2O ditambah CO2 nanti akan bereaksi menghasilkan C6H12O6 ditambah oksigen. Nah, alat percobaannya seperti ini. Jadi ini ada beker glass, kemudian ada beker glassnya diisi dengan air, ya. Ini air. Kemudian ke dalamnya dimasukkan tumbuhan air yaitu hidrilla. Hidrilla berarti sebagai sumber klorofil, ya, karena diperlukan klorofil untuk fotosintesis. Kemudian ini ada corong diletakkan terbalik, ya. Ini ada kawat penahan supaya dia tetap berada di sini, ya. Kemudian ini corongnya akan terbuka, bagian atasnya ditutup dengan tabung reaksi. Kenapa? Karena di sini ingin membuktikan adanya oksigen. Nanti oksigen itu berupa gas, dia akan naik ke atas. Kalau ini tidak ditutup, maka oksigennya akan hilang, ya. Kemudian ini ada NaHCO3. NaHCO3 ini adalah sebagai sumber karbon dioksida. Jadi dia dimasukkan, nanti di dalam air akan terurai menjadi NaOH plus CO2, ya. Jadi bahannya sudah lengkap, ada H2O, CO2, ada klorofil, kemudian dikenai cahaya matahari. Dibiarkan beberapa saat, ya, sampai nanti terbentuk gelembung-gelembung. Jadi dari hidrilla ini nanti keluar gelembung-gelembung karena dia gas, sifatnya ringan, maka dia akan naik dan berkumpul di sini. Ya, nah inilah tugasnya atau fungsinya tabung reaksi supaya gasnya tidak keluar atau tidak hilang. Nah, untuk membuktikan bahwa gas tersebut adalah oksigen, ya, kita ingin membuktikan ini adanya oksigen, maka yang dilakukan adalah kita buka sedikit tabung reaksinya, ya, tapi langsung dikenai api. Jadi ada korek api, ya. Dikenai, didekatkan, kemudian tabung reaksinya langsung dibuka sedikit, langsung ini apinya langsung dikenakan ke daerah sini, ya. Nanti apinya akan membesar. Api membesar merupakan suatu bukti bahwa gas yang terkumpul di sini adalah oksigen. Gitu, jelas ya? Nah, itu percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua adalah percobaan sah. Percobaan sah ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk membuktikan, ya, ada yang tahu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Betul, amilum, ya, di sini. Nah, apakah benar fotosintesis menghasilkan amilum? Ya, kita lihat reaksinya, ya. Reaksinya kita sudah hafal sekali, yaitu H2O tambah CO2 menghasilkan C6H12O6 ditambah oksigen. Nah, ya, jadi kalau tadi tujuan percobaan yang di atas, ya, percobaan Ingenhousz untuk membuktikan adanya oksigen. Kalau yang ini bukan untuk membuktikan oksigen, ya. Tapi kita lihat sini reaksinya. Kan jadinya C6H12O6. Apa ini? Ini glukosa, kan, ya? Glukosa. Glukosa ini adalah monosakarida. Monosakarida, ya. Terus
glukosa. Glukosa ini merupakan monosakarida. Nah, apa hubungannya dengan amilum? Nah, nanti monosakarida ini kalau sudah banyak akan berkumpul, bereaksi, membentuk polisakarida, yaitu amilum. Jadi amilum ini merupakan banyak gula atau banyak glukosa ya, karena dia polisakarida, banyak gugus gula. Jadi nanti glukosa akan membentuk amilum. Tuh. Nah, bagaimana percobaannya? Kita lihat ya. Jadi di sini daun ini tentu saja masih berada dalam pohonnya ya, masih hidup selnya. Daun ini dibagi menjadi bagian yang ditutup. Ini ditutup dengan aluminium foil. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terkena energi cahaya ya. Jadi ketika dikenai energi cahaya, bagian yang ditutup ini tidak dapat energi cahaya. Nah, jadi kalau kita kasih tanda, misalnya bagian yang dibiarkan terbuka ini adalah A, bagian yang ditutup adalah B ya. Nah, dibiarkan beberapa jam agar terjadi fotosintesis, agar dihasilkan glukosa, kemudian glukosa berkumpul membentuk amilum. Nah, setelah itu dipetik, aluminium foilnya dilepas, kemudian daunnya direbus ya. Kenapa direbus? Ada yang tahu apa tujuannya? Direbus tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun. Kenapa harus dimatikan? Ya, karena kalau selnya masih hidup, maka dia akan melakukan proses kebalikan dari fotosintesis, yaitu respirasi. Yang ini nih, C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kenapa? Karena dia makhluk hidup. Makhluk hidup perlu energi. Nah, respirasi ini nanti akan menghasilkan energi. Jadi kalau selnya masih hidup, nanti C6H12O6-nya akan dipakai sehingga akan habis. Jadi nanti pas saat pembuktian glukosanya udah habis atau amilumnya udah nggak ada ya. Maka itulah tujuan daunnya direbus. Jadi untuk mematikan sel-sel daun agar tidak terjadi respirasi ya. Nah, selanjutnya setelah direbus, daun tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksinya ada isinya alkohol ya. Ini alkohol. Alkoholnya yang di dalam ya. Yang di luar ini air. Jadi airnya yang dipanaskan, yang direbus ya. Nah, kemudian alkoholnya dalam tabung reaksi dimasukkan ke dalam, sehingga nanti alkoholnya lama-lama menjadi panas ya. Tujuannya apa dimasukkan ke dalam alkohol adalah untuk melarutkan klorofil. Kan di daun ada klorofil ya. Jadi dikasih alkohol untuk melarutkan klorofil. Supaya apa? Supaya nanti warna daunnya menjadi pucat ya, tidak ada warna hijau, sehingga ketika pembuktian dengan lugol itu akan tampak jelas perbedaan warnanya ya. Nah, terakhir prosesnya adalah penetesan. Jadi daunnya dikeluarkan, kemudian ditetesi dengan lugol ya. Nih lugol itu untuk menguji amilum. Nih bagian A, nih bagian B. Apa yang terjadi? Maka bagian B daunnya akan tetap berwarna pucat. Kenapa? Berarti lugol tidak bereaksi. Kenapa tidak bereaksi? Karena di bagian ini, di bagian yang ditutup tidak ada amilumnya. Sementara di bagian A akan terjadi perubahan warna menjadi biru tua
sampai hitam. Berarti bukti bahwa di bagian A ada apa? Ada amilum. Terdapat amilum. Berarti apa? Berarti di bagian yang daunnya tidak ditutup telah terjadi proses fotosintesis. Ya, jelas ya? Nah, itu yang kedua, percobaan sah. Kita lanjut, yang ketiga adalah percobaan Engelmann. Percobaan Engelmann ini juga punya tujuan. Tujuannya adalah sama dengan percobaan Ingenhousz, bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Ya, sebetulnya percobaannya ada dua jenis ya. Ada yang sederhana seperti ini. Ini adalah ganggang hijau ya, yaitu Spirogyra. Spirogyra berarti sebagai sumber klorofil ya, klorofil. Ini ganggang Spirogyra. Kemudian ini pasti dikasih air ya, ada airnya. Kemudian dibiarkan di tempat terbuka sehingga ada CO2 yang bisa masuk ke dalam Spirogyra ya. Berarti ada CO2, ada H2O. Kemudian ini cahayanya. Ini tipe percobaan yang lebih kompleks ya. Jadi sebetulnya yang sederhana adalah hanya dibagi dua saja. Jadi si Spirogyra ini nanti dibagi dua, ada bagian yang ditutup ya, misalnya di bagian kiri ini ditutup. Kemudian kita tutup aja ya. Ini misalnya ini bagian ini setengah ditutup ya. Berarti ini setengah gelap. Nah, gitu ya. Yang ini bagian yang terkena cahaya. Jadi ini terang. Dibiarkan beberapa saat. Kemudian ini yang hitam-hitam, yang bulat-bulat itu adalah bakteri. Bakteri yang dipakai adalah bakteri aerob. Aerob berarti apa? Berarti dia tertarik kepada oksigen ya. Ini kan tujuan fotosintesisnya untuk mengetahui apakah dihasilkan oksigen pada fotosintesis. Nah, ternyata yang ini nggak ada ya sebetulnya ya. Kalau percobaannya seperti ini tempat gelap, di sini tidak ada. Bakteri ini tidak berkumpul di sini, tapi berkumpul di tempat terang. Ya, artinya apa? Artinya kan tadi dia bakteri aerob, tertarik kepada oksigen. Berarti kalau dia berkumpul di sini ada oksigen. Berarti di sini ada fotosintesis. Di sini tidak ada bakteri aerob ya. Kalau ini gambar untuk percobaan selanjutnya. Jadi di sini tidak ada berkumpul oksigen karena tidak dikenai cahaya matahari. Berarti tidak terjadi fotosintesis ya. Nah, itu percobaan yang pertama. Yang kedua nih yang gambar ini sebetulnya. Ini cahayanya ini prisma ya, prisma. Prisma itu untuk memisahkan gelombang cahaya ya. Gelombang cahaya ini kan jadi ada 400 nanometer panjang gelombangnya sampai di sini 700 nanometer. Spektrum warnanya sendiri di sini ya. Di bagian yang 700 nanometer itu adalah cahaya merah. Sini ya. Merah, dan di bagian ujung satunya lagi yaitu 400 nanometer ini adalah cahaya biru. Gitu. Ya, ternyata apa? Ternyata si bakterinya berkumpul di tempat yang biru dan merah, spektrum cahaya biru dan merah. Yang tengah itu apa? Yang tengah itu hijau.
Masih ingat di video di awal-awal tentang fotosintesis bahwa cahaya hijau tidak dimanfaatkan untuk fotosintesis, tapi yang dipakai untuk fotosintesis adalah biru dan merah. Makanya bakteri aerobnya berkumpul di spektrum biru dan merah. Ya, jelas ya. Jadi itu percobaan fotosintesis yang dipelajari di SMA ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut dengan soal ya. Soal dan pembahasan. Ya, soalnya ini sedikit. Satu, untuk mengekstrak. Mengekstrak artinya memisahkan. Memisahkan klorofil pada rangkaian percobaan sah dapat menggunakan larutan. Ya, larutan yang digunakan untuk mengekstrak klorofil adalah, yuk kita lihat di atas. Yang mana? Ini ya, melarutkan klorofil atau memisahkan klorofil adalah alkohol. Ya, jadi jawabannya B. Ya, lanjut ya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar eksperimen fotosintesis berikut. Ya, kalau lihat gambarnya ini berarti percobaan Ingenhousz ya. Cobaan Ingenhousz di sini di tempat teduh. Kalau kurang terbaca, Ibu sebut ya di sini. Ini di tempat teduh, berarti nggak ada cahaya. Berarti secara logika tidak ada fotosintesis ya. Kemudian ini terkena sinar langsung, berarti di sini bisa terjadi fotosintesis. Yang ini yang ketiga, sinar langsung ditambah NaHCO3. Berarti apa? Berarti ditambahin sumber CO2. Ternyata apa? Gelembung gasnya muncul di sini. Berarti kalau kita lihat perbedaan ketiganya adalah yang ini nggak ada cahaya, di sini ada cahaya, ini ada cahaya. Berarti ada yang pakai, ada yang enggak cahaya. Berarti faktor yang berpengaruh adalah cahaya. Kemudian apa lagi? CO2. Yang ini pakai CO2, yang ini tidak ya. Berarti jawabannya adalah cahaya dan CO2. Ya, demikian penjelasan percobaan fotosintesis pada video ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang kemosintesis. Ya, tetap ikuti ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.